Kenapa ya? Juara KS ya, negara yang pernah. Tapi yang juara bukan orang Madras. Jadi, tahu nggak Bapak? Yang juara tuh kayak SD itu bukan MI, tapi SDIT ya gitu. Karena apa mereka? Mereka tuh malu melakukan integrasi ilmuwan. Jadi kalau misalnya belajar matematika ya, guru itu bisa menyampaikan juga. Itu dari sisi agama, dalilnya seperti ini, rumus faktornya ini. Jadi siswa itu juga saya ini Pak memahami ya, misalnya dari sisi rumus faktornya seperti apa, dan dari sisi agamanya seperti apa. Jadi silakan dari integrasi ilmu juga bisa. Bisa ya Bapak Ibu. Ya kita eksekusi aja sekarang di sini. Kira-kira apa? Satu dua aja. Kemudian tadi ya Pak, kita ke ini, saya lupa dari kelewat ya. Visi di madrasah. Nih. Ini ya Pak ya. Ini contoh dari TS1 menuju ke-2 ini. Terwujudnya madrasah yang religius, disiplin, unggul dalam teks, ilmu pengetahuan teknologi, dan kewawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan. Oke. Di sininya ini sudah tepat Pak. Jadi harus itu dengan visi Kementerian Pendidikan. Tapi di sininya dari awal, dari kepala sampai ke badan lingkungan ini terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Contohnya, visi itu harus terukur Pak. Religius. Ini diukur bawahnya apa? Indikator apa? Di KSM. Apa Pak Bapak Ibu? Kita lihat di sini ya. Nah, religius apa di sini? Kayak apa? Ada ukurannya. Kalau belum ada, kita mau cari indikatornya apa gitu. Kesalahan sosial Mas. Iya, itu kan IKS dari agama. Kita di madrasah kan tidak mengaku kinerja agama ya. Iya. Tapi boleh nanti kalau misalnya ada tambahan indikator baru. Kemudian disiplin. Ukurannya apa Pak disiplin? Kalau sudah unggul, itu sudah mengikuti tadi ya disiplin, ya cerdas, kan gitu Pak. Ya kan? Ada cerdas, ada disiplin, ada apa lagi? Banyak kan? Kalau udah unggul ya, kata unggul kan sudah lewat dari Lampu itu Mas. Ya, udah lampu dari ini. Udah prestasi dan macam-macam. Itu religius dan disiplin bagian daripada bagian atau beririsan dengan unggul. Kan variabelnya unggul sendiri kan religius, disiplin kan seperti itu. Ya, betul. Makanya terlalu itu nanti teknis pengukurannya mungkin instrumen Mas, dengan survei. Nah, ada beberapa variabel. Ada. Kalau di indikator kita kan ada namanya indeks keberagaman siswa. Iya. Indeks keberagaman siswa itu mengukur ada 3 hal. Pertama adalah pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Jadi pemahaman siswa terkait dengan literasi keagamaan sama. Kemudian praktek dan sikap beragamannya. Kemudian toleransinya itu juga. Itu ada survei Pak. Survei dari Badan Literasi. Tapi yang kita turunkan ini kan konkret Pak ya. Indikator konkret yang di madrasah. Kalau menggunakan desain nomenklatur religius ini tuh definisinya apa? Yes. Terus kemudian ini dari sisi nomenklatur ini juga tidak konsisten. Satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Kenapa tidak menggunakan kata salah ini? Bukan soleh, tapi salah. Bahasa Gensia Atau maslahat kita merujuk pada isinya apa namanya Kementerian Agama. Karena masa sudah ada ya. Pak, misalnya unggul ya. Kalau ini gini Pak, ini kan pertama, ini kan mau mengukur lembaga. Kalau lembaga itu kan tidak mungkin religius. Lembaga itu yang apa Pak? Yang
akuntabel kan gitu kan. Lembaga ini kan terwujudnya madrasah yang apa? Kalau profesional kan orangnya bisa nggak kata profesional dipakai untuk mengukur lembaga itu? Nggak bisa ya? Iya. Nah ini terwujudnya, misalnya Pak, terwujudnya madrasah yang unggul, gitu kan? Yang unggul, kemudian atau dari sisi atau ini Pak, dari sisi jumlah siswanya misalnya. Gimana Bapak Ibu? Terwujudnya madrasah yang berorientasi pada daya saing siswa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun, masyarakat cerdas. Ini tawarannya seperti itu. Jadi mudah dihafal, mudah diingat, dan mudah diukur, jelas itu. Jadi kalau unggul ini kan pertama unggul dalam bidang SDM-nya. Di situ ada guru dan tenaga pendidikan. Unggul di situ. Jadi nanti bisa diterjemahkan dari sisi kualifikasi pendidikan di gurunya dan kompetensinya di tenaga pendidikannya. Atau unggul juga nanti dalam bidang prestasi akademik siswanya, perolehan prestasi, kemudian dari sisi hasil asesmen pendidikan UMBK itu unggul itu ya Bu ya. Ini sudah saran aja sih Bu. Nanti mohon Bapak Ibu ya dari kami yang banget mohon dibantu merumuskan visi di madrasah saya. Kira-kira apa? Ilmu kirologi aja ya? Kirologi tapi yang penting ukur ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau kayak aja apa namanya ATM dari visi yang sudah ada di madrasah, masing-masing madrasah itu dimodifikasi, ya dimodifikasi. Kalau karena gini Bapak Ibu, karena visi yang ada di madrasah itu saya lihat itu panjang-panjang, dan saya nggak yakin juga semua guru itu hafal. Jadi yang penting bikin aja dua kata kunci dulu. Contoh tadi ya unggul dan apa. Membedakan kekhasannya itu yang apa juga misalnya yang berorientasi pada tampilan atau apa gitu. Monggo aja silakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian visinya, ini kan visinya kan. Nah ini kan contoh ya dalam visi sendiri ya. Mewujudkan lingkungan madrasah yang ideal, kondusif dan berwawasan lingkungan. Misi ini nanti kan diturunkan lagi diberikan lagi menjadi sasaran Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu merumuskan misi di madrasah, Bapak perhatikan juga ketersediaan sasaran dan indikatornya. Apakah yang indikator yang sudah ada ini sudah mendukung terjadinya misi? Itulah. Contohnya lingkungan madrasah yang ideal. Ini cara kerjanya bagaimana? Jadi semua harus terukur Pak. Meskipun kata-kata ya ada ukurannya. Menanamkan keimanan, takwaan dan anak dunia itu besar. Kemudian mewujudkan guru dan tenaga pendidikan yang berintegritas dan profesional. Ya, silakan aja bisa terukur. Karena di situ ada PPG, ada sertifikasi, ada formasi pendidikan dan sebagainya. Kemudian mengembangkan budaya berprestasi dan kompetitif yang positif. Nah ini apakah harus 6 misi atau cukup 3 misi saja? Nanti di sini setelah ada misi ini, nanti dikatakan Pak, misi ini mendukung misi kementerian agama, bla 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 bla. Itu aja. Nah ini nanti diturunkan ini ya, diturunkan ke apa namanya ke tujuan. Biasa tujuan itu kan hasil akhirnya kan. Kalau misalnya peningkatan, kalau peningkatan ini misalnya
peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Kalau biasanya bahasa tujuan itu aslinya apa sih yang disasar siswanya? Berarti misalnya contoh ya, peningkatan siswa yang memperoleh layanan pendidikan. Contohnya gitu. Jadi jelas berapa sih jumlah siswa yang memperoleh manfaat dari layanan pendidikan. Kemudian pembentukan madrasah yang berakhlak mulia. Kata-kata pembentukan dan pengembangan itu bedanya apa? Kalau pembentukan kan baru padahal sudah ada madrasahnya. Peningkatan boleh, atau pengembangan boleh. Sebenarnya dalam ujian pembentukan ya, sudah ada madrasahnya. Pembentukan madrasah yang berakhlak mulia tidak ada Pak. Pembentukan yang peningkatan siswa yang memiliki karakter berakhlak mulia dan apa ya? Berakhlak mulia. Kalau kelima itu September itu harus tahu nggak Bapak ya kelima ya? sampai menunggu tuntas. Kelima yang ada di apa pendidikan berjalan yang keimanan dan peraturan yang Maha Esa, itu kan terus ada lagi itu harus terwujud di misi ini. Jadi nanti semangat aja ya Bapak misi tujuan. Nah dari sini di madrasah ya kita tawarnya ini ada beberapa sampai berapa sih di madrasah itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 11 sasaran kegiatan ya. Hanya sedikit ini nggak begitu banyak seperti yang tahun kemarin sekitar 18 ya di madrasah kemarin ya 18 sasaran kegiatan. Kita sudah semakin ini hanya 11 sasaran kegiatan. Ini pun kami tawarkan lagi Bapak Ibu ya itu tata kelola. Tata kelola ini kan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sasaran kegiatan. Kami tawarkan ini bisa disederhanakan dari satu sasaran. Nomenklaturnya sama. Contoh misalnya meningkatnya dukungan pendidikan yang berkualitas. Jadi nanti indikator tetap sama. Hanya nomenklatur sasaran itu yang disederhanakan dari individual menjadi satu kegiatan. Atau hanya seperti ini aja mau bawa sasarannya. Kami perlu konfirmasi juga Bapak Ibu. Kami yang menyusun dan melaksanakan dan evaluasi itu bagus sekali. Jadi Bapak Ibu harus ini juga memahami ini. Kira-kira tujuan dari indikator ini seperti apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Gimana nih? Mau sebelumnya harus ada acuannya sehingga kita harus menyertakan codingnya dari SST dan seterusnya yang punyanya Kemenang sehingga turun ke kita. Kalau kami kemarin ekspornya kan terserah saja. Terus yang kedua Pak terkait kembali mengupas bukan tadi yang saya sempat mengatakan RHK-nya kepala madrasah. Jadi untuk menentukan keunikan keunggulan di masing-masing madrasah itu iya dari perkinya Kemenang dari perkinya kepala madrasah turun ke RHK-nya setiap pegawai termasuk diantaranya wakil. Maka RHK wakil atau pegawai terkait disitulah nanti yang akan memunculkan keunikan masing-masing. Misal yang di Dimas nanti bekerjasama memiliki sekian MOU yang nanti namanya itu adalah kerjasama pada pembiayaan antara madrasah dengan institusi luar. Yang kedua semisal kesiswaan nanti memunculkan hal yang baru juga yang juga menunjukkan karakteristik